Di sebuah taman yang indah dan penuh warna, hiduplah seekor kucing kecil yang lincah bernama Kiko dan seekor tupai yang cerdik bernama Tuti. Kiko sangat suka berlari dan melompat, sementara Tuti gemar mengumpulkan berbagai macam benda unik. Mereka adalah sahabat baik yang selalu bermain bersama setiap hari. Suatu pagi yang sangat cerah, saat matahari tersenyum hangat, Kiko dan Tuti sedang asyik bermain kejar-kejaran di antara bunga-bunga. Tiba-tiba, mata Tuti terbelalak melihat ke arah langit. "Wah, Kiko, lihat itu!" seru Tuti sambil menunjuk. Di atas sana, melengkung sebuah pelangi yang sangat indah. Warna-warninya begitu cerah dan memesona, seperti jembatan ajaib di angkasa. Kiko yang selalu penuh semangat langsung berseru, "Wow, indah sekali. Ayo kita lihat lebih dekat, Tuti. Pasti seru sekali." Tanpa pikir panjang, Kiko langsung berlari dengan kecepatan penuh menuju arah pelangi itu. Namun, karena terlalu bersemangat dan terburu-buru, Kiko tidak memperhatikan jalan di depannya. Bruk! Tanpa sengaja, ia menabrak sebuah keranjang yang sedang disiapkan oleh Tuti. Isi keranjang itu adalah buah-buah beri manis berwarna merah yang baru saja Tuti kumpulkan dengan susah payah. Buah-buah beri itu pun berhamburan kemana-mana, menggelinding di atas rumput hijau. Tuti terkejut dan sedikit sedih. "Aduh, Kiko, hati-hati dong. Lihat, buah beriku jadi berceceran semua." Unja. Kiko berhenti berlari dan menoleh ke belakang. Ia merasa bersalah. "Maaf, Tuti. Aku benar-benar tidak sengaja. Tapi kita harus cepat. Pelanginya bisa hilang," kata Kiko, masih dengan napas terengah-engah. Tuti menghela napas. Lalu mereka berdua kembali menatap ke langit. Sesuatu yang aneh terjadi. Pelangi yang tadinya bersinar terang itu kini terlihat pucat. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungunya perlahan-lahan memudar. Sebagian warnanya seakan terhapus dari langit. Kiko menunjuk dengan cemas. "Lihat, Tuti, pelangi kita menghilang, warnanya memudar." Tuti pun ikut panik. "Oh tidak, ini gawat. Kita harus melakukan sesuatu, Kiko," seru Tuti dengan wajah khawatir. Mereka tidak ingin pelangi yang begitu indah itu lenyap begitu saja. Kiko dan Tuti pun duduk bersama untuk berdiskusi. Mereka harus mencari cara untuk mengembalikan warna-warni pelangi. Tuti, yang selalu teliti dan suka membaca, segera mengeluarkan sebuah buku tua yang tebal dari kantongnya. Buku itu adalah buku petunjuk kuno tentang rahasia alam yang ia temukan saat berpetualang di hutan. Tuti membolak-balik halaman buku itu dengan cepat, mencari petunjuk tentang pelangi. "Aha, ini dia," seru Tuti. "Menurut buku ini, warna pelangi akan kembali bersinar cerah jika kita berhasil menemukan 3 benda bahagia dan membawanya ke puncak gunung ceria." Kiko langsung berdiri dengan semangat. "Gunung ceria, aku tahu jalannya. Ayo kita segera berangkat, Tuti." Maka dimulailah petualangan Kiko dan Tuti menuju gunung ceria. Mereka harus melewati berbagai rintangan. Rintangan pertama adalah sebuah sungai dengan arus yang cukup deras. Kiko dengan kelincahannya langsung melompat dari satu batu ke batu lainnya dengan sangat mudah. Hap, 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 hap. Ia sampai di seberang sungai dalam sekejap. Kiko menoleh ke belakang dan melihat Tuti masih kesulitan. Tuti membawa tas berisi alat-alat koleksinya, termasuk alat pengait dan tali yang cukup berat. "Ayo cepat, Tuti. Jangan bawa terlalu banyak barang. Nanti kita terlambat," teriak Kiko dari seberang. Tuti menjawab sambil terengah-engah. "Sabarlah sedikit, Kiko. Barang-barang ini mungkin saja akan berguna nanti. Kita tidak pernah tahu, kan?" Setelah berhasil menyeberangi sungai, perjalanan mereka berlanjut. Kini, mereka tiba di depan sebuah jurang yang cukup lebar dan curam. Tidak ada jembatan untuk menyeberang. Kiko yang percaya diri mencoba mengambil ancang-ancang untuk melompat. Ia berlari kencang, lalu melompat sekuat tenaga. Namun, jaraknya terlalu jauh. Kiko hampir saja terjatuh
jika tidak sepat-sepat berpegangan pada akar pohon di tepi jurang. Aduh, tidak bisa kulompati, keluh Kiko dengan kecewa. Ia merasa putus asa. Saat itulah Tuti tersenyum. Jangan khawatir, Kiko. Untung aku membawa tali ini. Tuti segera mengeluarkan tali panjang yang kuat dari tasnya. Dengan keahliannya, Tuti melemparkan pengait di ujung tali hingga tersangkut kuat pada sebatang pohon kokoh di seberang jurang. Sekarang, dengan adanya jembatan tali buatan Tuti, mereka bisa bekerja sama. Tuti memegang erat ujung tali di sisinya, memastikan tali itu tetap kencang dan aman. Sementara itu, Kiko yang lincah dan gesit meniti tali itu dengan hati-hati. Di seberang jurang, ia menemukan apa yang mereka cari. 3 benda bahagia. Ada bunga tawa yang kelopaknya selalu tersenyum. Batu nyanyi yang mengeluarkan melodi ceria saat disentuh. Dan daun senyum yang bentuknya melengkung seperti senyuman. Kiko mengambil ketiganya dan kembali dengan selamat. Kerja bagus, Tuti. Sekarang kita punya ketiga benda ini, seru Kiko gembira. Tuti tersenyum bangga. Lihat, Kiko, kita bisa menemukan benda-benda ini karena kita berdua bekerja sama. Kecepatanku dan barang bawaanku, semuanya berguna kan? Akhirnya, Kiko dan Tuti berhasil mencapai puncak Gunung Ceria. Dari sana, pemandangan seluruh lembah terlihat begitu indah. Mereka meletakkan bunga tawa, batu nyanyi, dan daun senyum di atas sebuah batu datar yang menghadap ke langit. Ajaib. Begitu ketiga benda itu diletakkan, sebuah cahaya terang memancar ke angkasa. Pelangi yang tadinya pucat, kini kembali bersinar dengan warna yang jauh lebih cerah dan indah dari sebelumnya. Kiko menatap Tuti dengan tulus. Terima kasih ya Tuti, karena sudah memaafkanku tadi dan mau bekerja sama denganku. Tanpamu, aku tidak akan pernah berhasil. Tuti tersenyum dan memeluk sahabatnya. Sama-sama, Kiko. Persahabatan kita jauh lebih indah daripada pelangi manapun. Dan di puncak gunung itu, di bawah lengkungan pelangi yang megah, Kiko dan Tuti tahu bahwa petualangan terhebat adalah petualangan yang dijalani bersama sahabat. Pelangi itu pun kembali membawa kebahagiaan untuk semua makhluk di lembah.